Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Musid. Saya jurusan PVTM RPL dari Batam, tepatnya di Limpung. NIM saya 3224-23006. Oke, lanjut saja. Pelajaran hari ini itu kita membahas tentang oli. Sebelum kita membahas tentang oli, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan bagi teman-teman yang kurang enak badan atau yang di rumah punya teman atau bapak ibu yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan, semoga diberikan ketabahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini itu saya dari Batam, berangkat tadi jam setengah 7 sampai sini itu jam 8 kurang 15 menit ya Pak. Oke. Hari ini itu saya membawakan materi tentang pengenalan tentang oli pada mesin. Yang pertama itu, apa sih oli? Apa sih itu oli? Nah, menurut saya, sebentar tuh, di sini kita belajar bareng-bareng ya Pak. Ngapunten nanti kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, yang kurang tepat, nanti bisa kita perbaiki bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, jangan malu, jangan takut nih. Apa itu mesin? Ada yang tahu? Ya. Oli mesin itu adalah pelumas khusus berbasis mineral semi sintetik atau sintetik yang dirancang untuk melindungi bagian bergerak mesin. Nah, gampangannya yo iki pelumas men sampean gue mesin ini rak gancet, rak macet pelumas. Ada yang tahu tentang pelumas? Nah, ada yang lain dari oli selain ini? Ya betul, minyak ada boleh. Terus itu pelumas yang kayak stempel ya. Oke, saya lanjut. Ada yang ditanyakan tentang apa itu oli? Nah, ini ada dua macam oli. Dua macam oli, beda ukuran. Terus saya lanjut tentang manfaat oli. Apa sih manfaat oli? Tadi kan udah dibilang. Apa itu oli? Oli itu adalah cairan yang berfungsi untuk melumasi. Nah, sekarang manfaat oli. Manfaat oli itu yang pertama adalah melumasi rongga-rongga, terus itu misal daging itu biar nggak gancet mesinnya, biar jalan terus. Kalau nggak dilumasi nanti hancur. Yang kedua, mendinginkan. Oli itu mendinginkan Mas Pak. Oli itu mendinginkan. Kalau terus berputar, logam besi kalau terus berputar itu panas. Nah, perlu namanya pendingin. Nah, pendingin itu adalah kalau di mesin namanya oli. Terus yang ketiga apa Pak manfaatnya Pak? Manfaatnya adalah membersihkan. Nah, logam itu kalau berputar terus, bergerak terus, biasanya akan tergerus, akan terjadi kerusakan. Nah, ini oli itu membersihkan. Kalau ada sisa-sisa kerusakan, kalau ada sisa baret, nanti bisa dibersihkan. Nah, dilanjut yang keempat, ini paling penting. Manfaat oli itu melindungi terhadap korosi. Oli mesin itu melindungi terhadap korosi. Apa itu Pak? Korosi itu biasanya ya karat. Kalau biar tidak karatan bisa pakai oli, bisa juga pakai itu anti karat. Tapi kalau di dalam mesin kan tidak bisa. Di dalam mesin itu perlu namanya oli untuk melindungi terhadap korosi. Itu sama aja, mesin ini rak diisi oli, wis ora suwe-suwe setahun mesti wis karatan, mesti wis korosi
ora bakal korosi. Oke, ada pertanyaan tentang manfaat oli? Ya, ada lain enggak Pak? Manfaat oli yang lain? Ada. Manfaat oli itu yang lain biasanya kalau oli bekas ya Mas. Yang kan apa manfaat oli bekas? Manfaat oli bekas itu biasanya disalin lagi, diproses lagi, nanti bisa digunakan kembali. Tapi perlu tahap-tahapan yang harus sesuai SOP. Oke. Saya lanjut. Jenis-jenis oli mesin. Oke. Oli mesin itu ada 3 jenis Mas. Yang pertama itu oli mineral. Oli mineral itu berasal dari minyak bumi yang alami. Cocok untuk mesin-mesin yang bekerja lama, kerja berat, terus harganya juga murah. Kalau oli mineral itu dominan digunakan kayak buat tambang, kayak buat yang di industri-industri besar, yang pokoknya kerja mesinnya itu kerja terus, nggak ada berhenti-berhentinya, nggak ada istirahatnya, dan harus sering diganti karena cepet encer. Kalau oli mineral harganya murah, olinya cepet encer, tapi kuat untuk pekerjaan yang berat. Oke. Yang kedua apa Pak? Oli semi sintetik. Oli semi sintetik itu campuran oli mineral dan oli sintetis. Oli semi sintetis itu percampuran antara oli mineral dan oli sintetis. Nah, oli semi sintetis itu bahannya itu oli mineral dan bahan kimia dicampurkan. Jadinya minyak bumi dicampurkan bahan kimia yang menjadikan oli semi sintetis. Tahapan panasnya lebih baik, tapi harganya lumayan mahal daripada oli mineral. Dengan harga yang terjangkau, biasanya kalau di umum, di desa, di kampung, di kota-kota, umumlah di kita lah, di kita itu pakainya oli semi sintetik. Motor bebek, motor metik, motor kap boleh pakai yang oli semi sintetik. Kalau tadi kan oli mineral dipakai untuk alat-alat atau mesin-mesin kendaraan yang kerjanya berat. Oke. Kalau oli sintetik digunakan untuk umum lah, kendaraan biasa, sepeda motor, mobil. Nah, yang ketiga itu ada oli full sintetis. Apa itu Pak? Oli full sintetis itu dibuat dari bahan kimia buatan. Nah, tahan suhu ekstrim, menjaga kebersihan mesin maksimal, dan umur pakai lebih lama. Umur oli sintetis itu bisa sampai sekitar 6 bulanan. Harganya mahal, bahannya bagus, tahan suhu ekstrim juga, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya oli sintetis itu kalau belum panas itu susah dihidupkan, susah. Tadi oli mineral, oli semi sintetis, oli full sintetis itu biasanya ada tempat-tempat, ada khususnya, mesin khusus, mesinnya berat. Tadi yang kerja berat berarti pakai yang oli mineral. Biasa-biasa aja pakai oli sintetis. Nah, ini buat yang kayak motor Ninja SS, terus kayak Rekin yang sekarang, terus Spacemat. Kalau mobil ya pakai yang mobil bagus lah, pakainya full sintetis. Tapi kelemahannya itu kalau ngidupin motor, ini cerita saja ya. Saya pernah ngidupin motor itu Rekin yang olinya pakai full sintetis. Nah ini Pak, saya itu sampai setengah jam belum hidup-hidup, susah hidup ini. Tapi memang cara pemutarannya dipakai di sehari-hari ya bagus, oli sintetis. Oke, saya lanjut. Jenis-jenis oli ada yang ditanyakan? Oke. Ada lain nggak Pak? Kayaknya belum ada yang lain lah. Ini oli hanya 3, maksudnya oli mineral tadi yang pertama, oli semi sintetis yang kedua, yang ketiga oli full sintetis. Oke, diingat ya. Terus
Dilanjut penggantian oli. Nah, ini sangat penting. Biasanya nek cowok rutin kalau ganti oli, apalagi yang suka touring, yang suka jalan-jalan, yang suka sunmori, ya pasti olinya saya yakin tetap rutin diganti sesuai. Kalau cewek, rambutnya lagi. Kalau cewek itu biasanya lupa, bahkan nggak pernah ada, bahkan ada yang nggak pernah ganti oli sampai motornya habis olinya. Oke. Nah ini penggantian oli itu sangat bahaya kalau pergantiannya telat, misal nggak pernah ganti oli, nanti mesinnya kan kosong, nggak ada olinya, nah itu jadinya gacet dan kita biaya perbaikannya sangat mahal. Akhirnya mesinnya dibongkar, diturunkan, nah itu banyak lah biayanya. Oke, kapan Pak penggantian oli dilaksanakan? Penggantian rutin setiap 2000 sampai 3000 km untuk motor. Oke, untuk motor ya, untuk motor. Oke. Kenapa Pak kok 2000 sampai 3000? Itu karena sudah oli itu semakin lama, semakin encer, semakin berkurang dan kualitasnya semakin menurun. Jadi tetap ada jangkauan waktu yang perlu kalian ketahui. Walaupun Pak motornya di gue rak mesti kok kadang tak gitu rokok, kadang kok paling di nongkrong masa ganti oli kok 2000 yo bagusnya diganti Mas. Kalau itu walaupun pemakaiannya kembali lagi kalau pemakaiannya itu nggak rutin, maksudnya paling warung, ke masjid, terus nongkrong itu ya itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya oli itu diganti setiap 2000 sampai 3000 km. Oke. Bagi mobil itu penggantiannya lebih lama karena jenis olinya terus kekentalannya beda. Nah nanti kita lanjut ke soal kekentalan. Kalau untuk mobil itu 5000 sampai 10000 km bagi mobil ya. Terus ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Selain mengganti oli itu, kalian harus sering rutin-rutin penggantian filter oli. Sampai kalau nggak diganti saat penggantian, ya nggak harus diganti ya. Kita cek. Misal nih mau ganti oli, filternya dicek dulu, dibersihkan. Nah, apa Pak kalau nggak dibersihkan, apalagi nggak dicek? Gini Mas, sampean ganti oli tanpa cek filter oli itu berarti kan saringannya masih kotor, jadinya kotoran itu naik. Nah akhirnya oli yang baru itu juga ikut kotor karena filter oli nggak dibersihkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada hal-hal yang menarik kalau soal tentang pembahasan pergantian oli. Saya pernah punya cerita itu magang di AHES kelas 11 SMK. Saya ini magang di AHES Banyu Putih itu penggantian oli pada Honda Vario itu yang makanya ibu-ibu ya Pak. Ibu-ibu yang pakai ibu-ibu itu, Mas mau ganti oli? Oh iya Bu, monggo ganti. Saya cek, saya buka, ternyata olinya kosong, tapi motornya masih hidup. Nah, ibunya, loh kok nggak ada olinya? Iya Bu, ini olinya sudah telat, udah nggak ada olinya. Ini juga ya, tinggal nggak ada tutup sama tutup botol, paling ya setengah tutup botol itu udah hampir tes, nggak ada. Akhirnya ibu itu sudah ganti oli, selisih 1 minggu ke AHES lagi. Kenapa Bu? Motornya macet, gacet. Nah itu karena saat penggantian oli sudah telat, terus filter olinya juga ternyata kotor. Nah saya kan nih pas magang nggak tahu, maksudnya belum tahu itu kan ikut mekanik. Saya ikut ganti oli Mas, diganti ke, yo tak ganti ke. Tapi ternyata filter olinya itu kotor. Filter oli kotor, langsung minta masukkan olinya. Nah ibu 1 minggu ke AHES lagi karena katanya motornya mati. Nah akhirnya mesinnya dibongkar. Istilah anak tekniknya ya modul mesin ini.
Oke, saya lanjut. Oke. Nah, ini di oli itu ada tulisan 10W sampai 40. Ini apa, Pak? Oke, saya jelaskan ya. Pak, mau izin ya, Pak. W. Ini itu W artinya winter. Winter atau kekentalan. Oke. Nah, berarti 10W itu adalah menyatakan kekentalan oli saat suhu dingin, berarti belum digunakan. Winter itu berarti posisi awal. Nah, ini 10W sampai 40. Nah, 40-nya apa, Pak? 40-nya ini adalah suhu kekentalan saat oli dalam kondisi panas. Berarti startnya itu oli yang belum digunakan itu 10W itu apa tadi? Dalam kondisi dingin, belum digunakan, mesinnya masih mati. Oke. Nah, yang 40 ini kondisi mesin panas. Saat kondisi mesin panas, kondisinya oli segini. Berarti ini ya bagus. Terus ada lagi 15 sampai 50. Itu sama. 15-nya itu adalah kekentalan oli saat kondisi mesin mati. Nah, yang 50 itu adalah kekentalan saat oli dalam kondisi panas. Nah, bedanya apa, Pak, antara 10W sampai 40 sampai 15W sampai 50? Oke, bedanya itu yang pertama pasti kekentalan, yang kedua pasti juga kekentalan saat kondisi panas. Oli itu semakin panas, semakin terus bekerja, lari, akhirnya kan terus tetap encer, tetap akan encer. Oke, ada yang ditanyakan tentang ini? Gak ada ya. Oke, kita lanjut. Harga oli sekarang, oli itu mahal, Mas. Oli itu ada yang 80, ada yang 85, ada yang 90, bahkan ini saya itu terakhir beli itu 180-an, sekitar 180. Oke. Nah, jadi oli itu ada beberapa macam. Tadi kan ada oli mineral, oli sintetis, oli full sintetis. Itu harganya macam-macam, banyak. Oke. Kalau harga AHM yang MPX 2 itu di sini berapa kira-kira? 80. Oh ya, masih sama, yaitu yang 8 liter ya, Pak. Yang 1 liter itu kemarin saya beli 120-an di Ahas. Kalian pakai olinya apa, Pak? Pakai olinya apa tadi? Oh, Seal ya, Seal Adventure. Ya, saya juga kalau yang CBR itu saya pakai Seal. Harganya yang 8 liter berapa kan? Kemarin ya saya lupa. Yang 8 liter itu harganya 90.000 kayaknya. Tapi yang 1 liter 8, nah, yang 1 liter itu harganya 115 kalau nggak salah. Pakainya apa, Pak? Yamalum yang 1 liter itu 130-an ya, Pak. Mahal. Kalau yang Yamalum itu ya kayak sejenis motor lah. Motor ini juga ada yang 500 sampai 300 itu mahal harganya. Oke, dari banyaknya harga oli yang bermacam-macam, kalian harus hati-hati, jangan tergiur harga. Karena kalau kita beli oli, wah sebenarnya itu oli lah. Ganti oli, harganya berapa, Pak? Yang murah, Mas. Yang paling rendah harganya berapa? 50.000. 50.000 ya, apa itu, oli bekas disok lagi. Kalau kita mau beli oli terus ganti oli, lebih baiknya oli yang sudah ada apa namanya, resmi lah, oli resmi, jangan oli yang kayak gitulah, paham lah, oli yang digunakannya nggak tahu ini oli merek apa, terus nggak ada apa sih keterangan kekentalannya. Pakainya oli yang sudah resmi di Indonesia. Oke. Ada pertanyaan tentang tadi itu? Ada manfaat oli, pengertian oli, terus macam-macam oli.
terus kapan kita harus mengganti oli. Oke, kalau nggak ada ini jam berapa ya? Oh, oke, Bapak akan ngasih tugas kalian yang untuk pertemuan depan ini buatlah kayak gini mas, buatlah apa namanya ini, buatlah tulisan atau gambar biar kalian paham. Misal stiker ya, stiker sini kapan kita harus ganti oli. Nah, dibuat stiker nanti ditempelin di motor. Oke, tugasnya apa? Nanti besok itu membuat stiker yang menarik tentang entah cara penggantian oli, manfaat oli, terus harga oli tidak apa-apa. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua itu tugasnya itu kalian harus mengetahui, harus tahu itu namanya Dr. John W. Ellis. Siapa itu orangnya, terus latar belakangnya apa, terus ini gambarnya ini ya, Dr. John W. Ellis. Oke. Yang kedua, nah tugasnya itu ya berarti ada dua. Yang pertama itu buat stiker yang menarik tentang oli, entah manfaat, entah cara penggantian oli, entah itu harga oli. Yang kedua itu tugasnya adalah mencari tahu tentang Dr. John W. Ellis. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga hari ini pembelajaran bermanfaat. Bapak harap ya tentang penggantian oli ini, tentang pengenalan oli ini, kalian menjadikan lebih paham lagi kapan kita harus ganti oli, kapan kita harus memilih oli yang sesuai di motor kita biar motor kita, mesin kita terawat. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga hari ini diberikan kelancaran, nanti bisa dilanjutkan lagi pembelajarannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ada kuis. Kuisnya itu siapa yang tahu harga ini oli ini MPE 1 liter harganya di Papua. Tapi kalau ada yang tahu harganya berapa, nanti saya tak kasih oli ini. Oke, setuju? Siapa? Coba harga oli di Papua merek MPX 1 liter. Oke, siapa yang tahu? Yuk, saya tunggu 2 menit. Berapa? 100.000? Salah. Berapa coba? Ada yang tahu? Harga oli di Papua MPX 1 berapa? 150? Salah, masih salah. Oke, satu lagi, kalau nggak ada berarti nanti pertemuan depan tak kasih ini oli. Berapa? 180 kemahalan. Oke, berarti pertemuan depan Bapak akan tak kasih ini oli. Kalau yang tahu harganya berapa, tapi nggak hanya Papua, nanti ada 3 daerah. Karena setiap daerah itu harga olinya beda. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa ya tugasnya tadi itu yang ada 2. Terus ini ada tambahan tugas, berarti berapa harga oli di daerah Indonesia. Oke, nanti ada hadiah yang menarik. Karena kuis hari ini nggak ada yang bisa jawab harganya berapa, pertemuan depan kita akan lanjutkan. Oke, sebelum menutup kegiatan pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemanfaatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga bagi Bapak, Ibu, adik-adik semuanya diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang Bapak Ibu berikan. Oke, berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan beraktivitas.